pasar ditutup, adanya lockdown. Nah, itu sehingga memunculkan ide baru untuk jualan yang produk yang masih frozen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Ramadona dari kelas A1 Manajemen Angkatan 2020. Bisnis family yang saya jalankan, yang dijalankan oleh keluarga saya itu bisnis tahu bulat, seputar tentang tahu bulat, tahu kotak, dan keripik tahu. Awal usaha ini berjalan itu sejak tahun 2008, dan itu awal mulanya itu karena dari salah satu dari keluarga saya, dari bude saya itu produksi punya usaha pabrik tahu, dan dari situ ibu saya punya ide muncul untuk membuat sebuah produk tahu bulat itu sendiri. Untuk produk yang dijualkan itu ada yang produk yang sudah matang, tahu bulat yang sudah matang itu per piecesnya isi 10 biji dengan harga Rp4.000, dan untuk yang produk frozen kita juga bikin sebenarnya ada 2 kemasan. Untuk yang isi 15 biji itu dengan harga Rp5.000, dan untuk yang kemasan 28 biji itu dengan harga Rp10.000. Ibu saya jualan di Pasar Ploso, dan untuk pembelinya biasanya itu mayoritas pedagang sayur keliling, lijo itu, atau nama lainnya lijo itu. Nah, untuk yang frozen food, yang frozennya itu biasanya kita bikin kalau pas ada pesanan, karena emang yang frozen itu tidak terlalu tahan lama, jadinya kita bikin kalau ada pesanan saja. Nah, selain dijual di pasar, kita biasanya juga menitipkan ke warung-warung. Terus saya sendiri membantu menjual dulu waktu sekolah, saya titipkan ke kantin-kantin sekolah, dan sampai sekarang pun kalau teman saya ada yang mau beli, saya bikin list order gitu, terus saya bawakan ke sekolah, saya bawakan ke kampus. Untuk produk utamanya dari keluarga saya itu sebenarnya tahu bulat yang sudah jadi, yang sudah matang. Tapi di tahun 2020 adanya COVID-19 itu, kita memunculkan sebuah produk frozen food dalam bentuk tahu bulat dalam bentuk frozen food. Nah, itu karena adanya COVID-19 dan membuat pemerintah adanya lockdown itu. Nah, itu sehingga dengan adanya frozen ini orang bisa menyimpan buat cadangan lah, karena pasar semua, akses pasar, tempat-tempat umum itu kan ditutup adanya lockdown itu. Dulu juga sempat itu ya, namanya usaha pasti kan naik turun ya, apalagi sekarang kan marak tahu bulat yang keliling naik mobil itu. Nah, dari tahu bulat Busukesis ini punya perbedaan tersendiri. Kalau yang tahu bulat di mobil itu yang dijual dadakan itu tahunya itu kempes, kompong gitu. Nah, kalau tahu bulatnya Busukesis ini ada isinya, yang pastinya beda rasanya. Namanya usaha sendiri, usaha family ini ya pasti ada naik turunnya lah. Nah, kalau pernah ada kejadian waktu ada pesanan banyak gitu, karena kan emang bumbunya ini kan racikan sendiri ya. Nah, mungkin karena ada yang faktor pertamanya itu dari tahu mentahnya sendiri itu, kalau emang dari teksturnya udah bermasalah, itu nanti juga berpengaruh kalau dikasih bumbunya itu. Karena kalau pernah pesanan banyak, ternyata tahu yang mentah awalnya itu keadaan tahunya sudah buruk. Nah, itu mempengaruhi nanti dari hasilnya, karena kalau kebanyakan dari bumbunya baking soda itu nanti
bisa mempengaruhi untuk tahunya jadinya hitam. Kalau digoreng itu hitam, dan itu udah pasti nggak bisa dijual. Pernah juga ada waktu ada pesanan terus tahunya nggak jadi karena kebanyakan soda, itu sudah pasti buang itu tahunya. Proses pembuatan tahu bulat busukesi ini, yang pertama itu tahu mentah putih itu. Nah, itu dipres, kalau kita menyebutnya dipres, itu tahunya itu nanti dihilangkan airnya sampai teksturnya itu sedikit kasar, tapi ya nggak kasar banget gitu. Nah, itu lalu diberi bumbu, ada 3, yaitu penyedap rasa, terus baking soda sama garam. Nah, setelah itu diuleni lalu kita menyebut diunder-under. Tahu itu diunder-under, terus ditunggu 1 atau 2 jam biar bumbunya merasuk, baru tahunya itu digoreng, tahu bulatnya itu. Untuk saya sendiri, dari hasil membantu ibu saya jualan, alhamdulillah bisa memenuhi keperluan pribadi saya sendiri seperti beli skincare, dan waktu alhamdulillah dari hasil pas lagi rame-ramenya itu bisa kebeli handphone, alhamdulillah. Untuk waktu paling rame saat penjualan itu biasanya waktu bulan Ramadan. Biasanya pas malam 17 itu adalah pondok di dekat daerah kami itu yang mengadakan pengajian gitu. Nah, itu biasanya dapat pesanan banyak tiap bulan Ramadan, tiap malam 17-an, malam 27-an namanya, malam 27-an. Nah, itu dapat pesanan banyak. Untuk omset rata-rata per bulan kurang lebih 7 sampai 10 juta. Untuk motivasi saya sendiri untuk membantu menjalankan usaha ibu saya ini agar bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri terutama, terus juga membantu ibu untuk memasarkan tahu bulat busukesi ini agar lebih terkenal luas. Untuk teman-teman yang belum punya usaha atau yang mau punya usaha tapi masih ragu, itu ya jangan takut. Namanya kalau usaha sendiri itu pasti kan ada fase dimana lagi naik-naiknya, lagi turun-turunnya. Nah, itu pasti udah resiko saat usaha sendiri. Jadi jangan takut, itu pasti ada resiko, itu pasti ada. Jadi nggak apa-apa, jalani aja, apapun hasilnya itu lakuin aja. Buat teman-teman yang ingin membeli produk tahu bulat busukesi ini bisa pesan ke saya, mungkin H-1 nanti bisa dibawa ke kampus, bisa buat temen nugas, buat nyemil gitu, atau yang mau beli frozen itu juga bisa. Nanti sama juga pesan H-1 gitu, biar nanti besoknya bisa dibawakan. Nah, untuk frozen ini bisa dibawa pulang ke rumah, bisa bawakan ibunya, nanti bisa digoreng sendiri di rumah. Nah, untuk ordernya bisa melalui nomor WhatsApp saya 081 555 393 816. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.